Oke, kembali lagi dengan kamera dari 5200. Kali ini pembahasan untuk mode kamera. Nah, di mode kamera ini ada mode manual, priority, aperture, dan shutter speed. Ya, bisa dibilang MPASM gitu ya. Apa aja sih kegunaan dan fungsinya? Nah, kita coba. Nah, pertama nih di M dulu kali ya. Nah, di M manual kita itu bisa setting shutter speed itu di paling kiri, bisa setting bebas gitu. Nah, di sini kan ruangannya cukup gelap di indoor, di dalam ruangan. Nah, karena di sini ada meterannya ini. Nah, dia terlalu terang. Nah, biar dia seimbang maka dia di 125. Terus kita butuh settingan, contohnya aperture. Nah, aperture berarti kemarin udah dibahas ya. Aperture itu untuk seberapa banyak cahaya yang masuk. Nah, contoh di sini kan karena pakai lensa kit, kita mentoknya ada 3.5 f3.5. Nah, kalau kita paling kecil dia akan nambah gelap. Nah, biar dia seimbang dibikin 4.5. Terus yang selanjutnya ISO. Nah, ISO yang dipalingkan. Nah, untuk ISO sendiri kita bisa pakai ini. Nah, contoh kita ganti ISO-nya 800 karena kita di dalam ruangan, maka dia akan berubah. Biar berubah hilang, nah ganti aja shutter speed-nya. Itu untuk yang manual fokus, manual tipe M. Nah, sekarang pindah ke aperture priority. Kita geser tuas yang ada di atas. Nah, kalau kita geser ke sini, yang geser ini nih, kita pengen F13, shutter speednya langsung geser, ISO-nya tetap gitu. Jadi kegunaannya untuk M tadi semuanya luasa, tapi kalau untuk aperture dia hanya mengubah aperture, tapi yang lainnya otomatis. Cuman yang ISO kita bikin base-nya 800. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa pakai aperture? Ya tadi untuk mencari depth of field atau bokeh atau blur biasanya. Jadi semakin tinggi angka ini, di atas 5 lah gitu lah, maka objeknya akan semakin tajam, akan semakin jelas. Tapi kalau kita turunin aperture, dia akan semakin blur gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke shutter priority. Nah, shutter itu berarti yang paling kiri. Aperture-nya udah 4.5. Nah, kita geser-geser. Nah, dia langsung berubah tuh. Nah, shutter speed-nya bisa di 1/22,5, 1 detik. Nah, F-nya bisa paling maksimal F22 di situ. Terus lanjut lagi, nah, kita mentokin misalnya. Nah, ini kan shutter speed-nya 1000. Jadi udah mentok, nggak bisa. Tergantung kondisinya. Oke, shutter speed berarti kegunanya apa sih? Dia makin tinggi tujuannya untuk mencari gerakan sih, motion. Jadi semisal untuk yang manusia biasa lah, untuk pergerakan manusia itu di kisaran 100 sampai 250 lah umum. Tapi kalau udah di atas 250 sampai ke 500-an atau 400, itu mungkin bisa ke mobil, bahkan ke hewan sampai ke 1000. Tapi ini juga bisa digunakan sampai ke 1/800 itu kalau di kondisi kita foto di outdoor. Biasanya kalau trik cahaya matahari, kita udah nggak bisa push yang ISO-nya harus naik.
Misalnya kan ISO-nya 100, tapi kalau biar dia gelap atau biar dia bokeh, aperture-nya kecil gitu angkanya, ya kita harus naikin shutter speed-nya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi nanti kita demokan untuk hasil dari fotonya aja ya, atau sekalian videonya nanti setiap. Oke, untuk program atau P. Nah, untuk program dia otomatis. Jadi tergantung tempatnya atau kondisi ini ruangannya, dia akan berubah sendiri. Di sini kan 100 f5. Nah, kalau kita pindah tempat atau geser kameranya, misal di sini kan geser, nah angkanya geser. Nah, dari 100 ke 80, terus geser lagi, geser. Nah, geser kan ya. Jadi dia menggeser semuanya otomatis dari pengaturan kamera. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk program. Jadi itu untuk menu-menu yang ada di kamera D5200. Oke, itu aja sih cukup. Eh, Terima kasih. Mungkin ada saran-saran kalau ada yang mau ditambahkan di kolom komentar silakan, atau mau diskusi. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.